Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar amma ba'd. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jamaah Masjid Agung Kota Lamongan yang dirahmati Allah, para pemirsa ngaji online Masjid Agung Lamongan, baik yang lewat Facebook maupun YouTube yang berbahagia. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat punya waktu luang. Termasuk malam ini habis jamaah Isya ada pengajian dalam rangka Isra dan Mi'raj di Masjid Agung. Sholawat dan juga salam mudah-mudahan kaaturaken datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penuntun umat, sehingga kita semua tidak tersesat. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kajian kitab Lubabul Hadis malam ini Al-Babul Ashir, bab yang ke-10 fi fadilatil Jum'ati, menjelaskan keutamaan Jum'ah, baik itu bicara hari Jum'ah maupun sholat Jum'ah. Jadi tidak hanya sholatnya saja, termasuk juga harinya. Ketika kita berbicara Jum'ah, yang dimaksud hari Jum'ah, maka yang paling utama kalau hari dalam satu tahun itu Yaumi Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, ketika para jamaah haji wukuf di padang Arafah, sebagaimana dalam hadis. Kalau berbicara hari dalam hitungan satu minggu, maka yang terbaik adalah hari Jum'ah. Sebagaimana hadis pertama kitab Lubabul Hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Jadi pimpinan hari itu hari Jum'ah. Bahkan juga di hadis disebutkan lebih utama hari Jum'ah itu daripada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Lalu kalau bicara malam, maka malam yang paling utama tidak lain malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu bicara dalam satu tahun. Kalau bicara mingguan, malam yang terbaik adalah malam Jum'ah. Makanya di hadis berikutnya dalam kitab Lubabul Hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal Jum'ah aw lailataha, barang siapa yang Allah takdirkan meninggal dunia pada hari Jum'ah atau malam Jum'ah, jadi hitungannya maghrib malam Jum'ah sampai sebelum maghrib hari Jum'ah, rufi'a anhu adabul qabri, maka orang itu dibebaskan dari siksa kubur.
Jadi sebuah kehormatan dari Allah ketika ada orang meninggal dunia pas hari Jumat atau malam Jumat, seorang muslim. Nah, ini jadi Jumat itu istimewa, Al-Jum'ah Mubarak. Makanya di hadis kita disuruh perbanyak misalnya baca sholawat Nabi malam Jumat atau hari Jumat. Kita perbanyak beristighfar. Juga di hadis disebutkan dalam kitab Abu Abul Faraj misalnya yang ditulis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, baca surat Al-Kahfi, itu juga ada hadisnya malam Jumat. Kemudian habis Jumatan baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Bil Falak bin Nas 7 kali. Itu juga ada hadisnya. Nah, kemudian karena situasi kondisi pandemi Covid di Masjid Agung ya dipersingkat 3 kali. Lalu Ilahilas, kemudian Ilahilas itu dalam kitab Bujairimi Iqna Qala Al-Ghazali itu Ilahilas dibaca 5 kali. Nah, karena pandemi ya 3 kali gitu aja. Nah, niki jadi Jumat itu luar biasa. Termasuk dalam hadis juga diterangkan bagaimana di hari Jumat kita buat kesempatan untuk berbagi, untuk memperbanyak bersedekah. Nah, ini yang terdapat pada beberapa hadis berkaitan dengan hari Jumat atau malam Jumat. Tapi tidak semuanya tertulis dalam kitab Lubabul Hadis. Berikutnya hadis yang kedua atau ketiga, karena tadi meloncat itu kami bacanya. Nabi bersabda, "Man irtasala yaumal jum'ah kuffirat anhu dunubuhu wa khotoyahu." Barang siapa yang mandi besar, mandi sunnah karena mau mendatangi sholat Jumat. Jadi mandi sunnah seperti mandi jinabat, ya niat juga. Saya niat mandi karena mau mendatangi sholat Jumat, sunnatan lillahi ta'ala. Ya mulai subuh itu sampai sebelum berangkat Jumat waktunya. Lebih didekatkan kepada berangkat itu lebih baik. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, misalnya kita berangkat jam 10 tapi tanpa mandi Jumat, dibanding berangkat jam 11, Jumatnya kan jam 12 kurang 17 menit kan masihan. Dibanding berangkat jam 11 tapi jenengan mandi dulu, mandi Jumat, itu lebih utama berangkatnya lebih akhir tapi mandi dulu. Padahal di hadis juga disebut, Nabi bersabda, siapa yang datang Jumatan lebih awal, dia seakan-akan mendapatkan pahala seperti bersedekah nyembelih unta. Kalau datang di waktu yang kedua, seperti bersedekah nyembelih sapi, nyembelih lalu disedekahkan. Kalau datang di waktu yang ketiga, seperti bersedekah menyembelih kambing.
disembelih, disedekahkan. Di waktu yang keempat seperti bersedekah menyembelih ayam jago. Di waktu kelima seperti bersedekah menyembelih bersedekah telur. Lah kalau imam atau khotib sudah naik mimbar belakang saya ini, maka ditutup. Itu buku catatan amalnya malaikat. Pahala datang lebih awal sudah nggak ada. Lah waktu kelima itu startnya dimulai mana lah ini? Beberapa kitab tidak menjelaskan. Kalau itu dimulai jam 7 ya jam 7 sampai jam setengah 12 dibagi 5. Nah kita ini datangnya kadang adzan pertama baru datang. Si lumayan oleh ganjaran sama dengan bersedekah telur. Nah, jadi di sini mandi Jum'ah itu sangat-sangat disunatkan, khusus buat mereka yang ikut sholat Jum'ah. Sehingga ibu-ibu, kita bicara sebelum masa pandemi, ibu-ibu misalnya umroh atau haji, lalu ikut Jumatan di Masjidil Haram, maka bagaimana? Ya sunnah mandi Jum'ah. Saya niat mandi karena mau ikut sholat Jum'ah, sunnah karena Allah, seperti mandi haid, lalu ke Masjidil Haram. Nah ini kata Nabi tadi, kufirat anhu dunubuhu wa khotoyahu, dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ah wa lailataha arba'atun wa ishruna sa'atan. Pada hari Jum'ah dan malam Jum'ah, malam dan hari Jum'ah itu kalau dihitung kata Nabi arba'atun wa ishruna sa'atan, ada 24 jam. Ya'tikullah fi kulli sa'atin minha sitta mi'ati alfi atikin. Setiap jam mulai malam Jum'ah maghrib sampai menjelang maghrib hari Jum'ah, setiap 1 jamnya Allah merdekakan sitta mi'ati alfin, 600.000 orang minan nar, dari neraka. Lalu di hadis yang lain di luar kitab ini, dalam waktu 24 jam itu ada waktu yang kalau kita berdoa, maka di waktu itu Allah akan kabulkan doa-doa kita. Lalu beberapa ulama mazhab Syafi'i itu mereka meneliti 24 jam itu, mereka berharap waktu tersebut adalah waktu duduknya khotib antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Sampai berdoa itu termasuk yang mustajabah. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu bicara sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu bagian dari sholat yang hukumnya fardu ain, kewajiban individu bagi lelaki bukan perempuan, lelaki yang memenuhi persyaratannya.
Kalau dia tidak ikut sholat Jum'ah, bagi yang memenuhi syaratnya tadi, maka dia berdosa. Nah, termasuk yang tidak memenuhi syarat berkewajiban sholat Jum'ah itu orang yang sakit, sehingga dia tidak mampu datang ke masjid tempat Jumatan. Nah, kalau sakitnya sekedar guyonane loro panu ngono ae ya gak loro, ya wajib teko nang ngone Jumatan. Musafir, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, musafir yang nggak wajib Jumatan itu kalau bepergiannya itu sebelum subuh hari Jumat. Kalau bepergiannya hari Jumat jam 7, jam 8, jam 9, dia harus Jumatan. Nanti cari tempat masjid, dia berhenti dan ikut Jumatan. Kalau tidak dia berdosa. Lungo dosa, gak Jumatan ya dosa. Itu di mazhab Syafi'i. Jadi kalau perginya malam Jumat, lah ini dia musafir yang tidak wajib Jumatan. Banyak orang salah paham. Bukan angger lungo. Lungonya juga bepergiannya tidak kemaksiatan, tidak niat maksiat. Saking pentingnya sholat Jumat, sampai dikatakan dalam hadis kitab Lubabul Hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ata min ghairi udrin falyatasaddaq bidinarin. Barang siapa yang tidak Jumatan padahal dia berkewajiban Jum'ah, siapa itu? Lelaki yang balik, yang mustautin, yang bertempat tinggal di daerah di mana Jumatan itu dilaksanakan, meskipun dia itu kos-kosan. Jumat sore mulai wong pegawe, Senin isu teko, tapi kehidupannya kan banyak di sini. Nah, itu mustautin namanya. Jadi bertempat tinggal atau mukimin, bertempat tinggal, walaupun tidak penduduk asli. Ini termasuk yang wajib Jumatan. Beda lagi syarat dilaksanakan Jumat, tapi tidak kami bahas, sepatus mboten bingung. Jadi muslim balik berakal, dia bertempat tinggal di daerah di mana Jumat itu dilaksanakan, walaupun dia itu ngekos. Ini syarat wajib, bukan syarat harus dilaksanakan sholat Jumat. Lalu tidak sakit yang membuat dia tidak bisa ikut Jumatan. Mboten wonten udan daweres sadurunge berangkat, sehingga kalau Jumatan nggak punya payung, nggak punya mobil, basah semua. Itu beda lagi juga. Nah, dan terus ket badhe Jumatan sampai Jumatan mari. Nah, ini atau banjir masjidnya, beda lagi. Nah, lah kok orang itu berkewajiban Jumatan lalu tidak Jumatan, tengah-tengah nang omah ngerokok, kadang nang warung kopi, burine masjid pisan. Masya Allah. Iku guyonan tapi temenan. Iku casinge menungso jeroane setan. Iki temenan kok, tapi guyonan. Casinge menungso jeroane setan cek apa. Lah wong burine masjid, akeh warung, lanang kaya Jumatan mboten Jumatan. Mboten kenemenen niku. Lah, kata Nabi orang semacam itu tidak Jumatan, tidak ada udzur, falyatasaddaq bidinarin. Bersedekahlah dengan 1 dinar. 1 dinar itu uang terbuat dari emas.
minimal tuh 8 gram. 8 gram kali 900.000 pun pinten sampean. Kan ada sekitar 6 juta. Kalau dilihat dari bukan nominal uang dinarnya, tapi dari emasnya. Tuh. Lah wong sedekah 10.000 mikir-mikir tambah kengen sedekah 6 juta. Fa illam yajid, kalau dia tidak temukan itu, fa binisfi dinar, maka dengan separuh dinar, masih 4 gram. 4 kali 9 18 3.600.000 masih ya. Ini saking pentingnya Jumat. Berikutnya lebih keras lagi hadisnya. Man taroka salasa jumu'atin, barang siapa yang gak Jumatan sampai ping 3 min ghairi udrin, tanpa ada alasan yang dibenarkan, kutiba minal munafikin, maka orang itu tercatat sebagai orang munafik. Lah orang munafik kalau sudah i'tiqadi begitu, maka kata Qur'annya innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu kelak fit darkil asfal, di lantai yang paling bawah, minan nari, dari neraka. Lah kok sih kata tiang gak tapek gelem Jumatan, padahal itu fardu ain. Nah niki jadi monggo para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara tentang sholat Jumat, di banyak kitab-kitab fikih dijelaskan sholat Jumat itu sebenarnya disyariatkan bersamaan dengan sholat fardu 5 waktu. Berarti ketika Nabi masih di Mekah, yakni ketika Isra dan Mi'raj. Dasarnya hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi tidak mungkin dilaksanakan di waktu itu, tidak ada jamaah. Tidak terang-terangan kok untuk apa itu melakukan ibadah nih. Sehingga Nabi pada waktu itu berkirim surat kepada sahabat Mus'ab bin Umair yang menetap di Madinah. Jadi di awal Nabi jadi Rasul itu kan kedatangan rombongan dari Madinah di musim haji yang masuk Islam. Berikutnya malah tahun kedua itu 75 orang masuk Islam, rombongan haji dari Madinah. Jadi sebelum Nabi ke sana, umat Islam di Madinah Masya Allah luar biasa banyaknya, mayoritas. Minoritasnya orang Yahudi, orang Nasrani, Kristen, penyembah api, penyembah berhala. Sehingga 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah, kirim surat kepada sahabat Mus'ab bin Umair untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Maka Mus'ab melaksanakan sholat Jum'ah itu dengan sahabat Nabi yang hidup di Madinah. Nah ini. Kemudian ketika Nabi hijrah, Nabi nyampe di Kuba, membuat masjid yang pertama dibangun Nabi, Masjid Kuba. Setelah beristirahat di sana, lalu Nabi melanjutkan perjalanannya. Setelah istirahat beberapa hari di Kuba, lanjutkan perjalanan pas hari Jumat sekitar 800 meter atau 1 kilo dari desa Kuba
atau 2,5 kilo sampai 3 kilo dari Masjid Madinah sekarang, Nabi melaksanakan sholat Jum'ah. Dan beliau buat masjid yang sekarang disebut Masjid Al-Jum'ah. Tapi diperbarui sama pemerintah Saudi. Nah, itu yang dilakukan Rasul. Baru kemudian nyampe Madinah, bangun Masjid Madinah, Jum'ahnya sholat Jum'ah bersama masyarakat penduduk Madinah yang Muslim. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, Yeniku sedikit sejarah tentang Jum'ah. Berikutnya perlu dipun semerapi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sholat Jum'ah itu ya sholat Jum'ah, mboten duhur sing di kosor jadi 2, mboten duhur dhewe, Jum'atan dhewe, kosor duhur ya dhewe. Niku hadis riwayat Ahmad. Jadi malah hukumnya fardu ain. Pun niku mawon, insyaallah kita lanjutkan minggu depan masih bab Jum'ah. Mudah-mudahan wonten guna lan manfaatipun, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasirri sari fi sairil asma was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ya Allah laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la shallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad bahu alaina idza aradu fitnatan abaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.